6.000 lebih anak di Kabupaten Batanghari putus sekolah. Pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi akan dilakukan bertahap mulai tanggal 25 Juni 2025. Enam warga Kota Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Jumat 20 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 6.000 lebih anak di Kabupaten Batanghari tidak bersekolah atau putus sekolah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya berhenti dan ada yang memilih untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi. Berdasarkan laporan yang didapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin, masih banyak ditemukan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Batanghari. Salah satu indikator penyebab tidak bersekolah yakni berhenti dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi serta memilih untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi. Kasih Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Arawan, mengatakan jumlah anak tidak sekolah ini mencapai 6.259 orang. Disdikbud akan berupaya melakukan verifikasi data terhadap persoalan tersebut untuk mengatur strategi mengatasi kasus putus sekolah. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengentasan putus sekolah, salah satunya dengan pemberian seragam sekolah gratis hingga bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera dimulai pada bulan Juli mendatang. Rasa syukur penuh haru diutarakan orang tua calon siswa karena merasa terbantu dengan adanya program sekolah rakyat. Salah seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai pencari ikan di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Jumali, sangat bersyukur dan terharu dengan adanya program sekolah rakyat. Jumali adalah bapak dari 3 anak, Rizky, Maya, dan Junior, yang merupakan calon siswa sekolah rakyat. Kehadiran sekolah rakyat disambut sukacita oleh Jumali. Sekolah rakyat merupakan program penuh harapan bagi keluarga miskin yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto akan segera dibuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program sekolah rakyat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. 3 anak dari keluarga Jumali berhasil masuk program sekolah rakyat setelah melalui proses seleksi yang ketat. Di dalam rumah berukuran 4 x 6 meter, Jumali dengan penuh haru mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena ketiga anaknya dapat melanjutkan sekolah kembali. Tentunya kesempatan emas ini tidak akan disia-siakan oleh ketiga anak Jumali. Keluarga Jumali tercatat dalam Desil 3 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN sehingga dinilai layak menerima bantuan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu daerah pelaksana tahap pertama sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Program sekolah rakyat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan daya tampung SMP pada SPMB tahun ajaran 2025-2026 mencukupi. Daya tampung seluruh SMP di Kota Jambi mencapai 10.200 siswa, lebih besar dibandingkan jumlah kelulusan siswa SD yang hanya 9.400 siswa. Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat Kota Jambi tahun 2025,
Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan seluruh SMP mampu menampung siswa yang baru lulus SD. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Kota Jambi, daya tampung yang tersedia di seluruh SMP mencapai 10.200 siswa. Jumlah tersebut lebih besar dibanding tingkat kelulusan siswa SD hanya 9.400 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan banyaknya minat siswa-siswi yang masuk ke sekolah-sekolah favorit menjadi polemik yang harus diantisipasi setiap pelaksanaan SPMB. Kita dari sisi persoalan daya tampung itu tidak masalah, artinya anak-anak wajib belajar 13 tahun di Kota Jambi secara daya tampung itu tidak masalah. Hanya persoalan kadang-kadang kan ada sebagian yang menumpuk di sekolah-sekolah tertentu. Ini yang kita beri pemahaman kepada masyarakat, kepada semua orang tua, karena pada prinsipnya sekolah kita di Kota Jambi ini sama. Selain domisili, jalur masuk SPMB pada tahun ajaran 2025-2026 ini juga dapat melalui jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca penggusuran 149 pedagang mendaftar untuk berjualan di Pasar Angsoduo dan Pasar Talang Banjar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. 66 warga Kota Jambi terindikasi masuk kategori miskin ekstrim. Kebanyakan dari masyarakat miskin ini merupakan lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. 66 warga Kota Jambi masuk kategori miskin ekstrim. Data ini diperoleh dari penyisiran yang dilakukan oleh Dinas Sosial ke 342.000 jiwa atau 85.000 kepala keluarga yang terdaftar sebagai masyarakat miskin di Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita mengatakan, berdasarkan data di lapangan, miskin ekstrim disebabkan karena kurangnya pendapatan dan pengeluaran per hari yang kurang dari Rp12.000 per orang. Kebanyakan dari masyarakat miskin ini merupakan lansia yang sudah tidak memiliki keluarga dan mengalami gangguan mental atau gangguan fisik. Menindaklanjuti data tersebut, pemerintah Kota Jambi telah menjalankan sejumlah program prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha dan pendidikan, hingga jaminan kesehatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Anggota DPR RI Hasan Basri Agus bertemu 75 orang pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin. Mantan Gubernur Jambi ini menyampaikan pentingnya sertifikat produk makanan dan minuman. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus bertemu 75 pelaku usaha dan menengah atau UKM di Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kabupaten Merangin. HBA bersama Badan Jaminan Produk Halal BJPH Kementerian Agama Republik Indonesia serta Kementerian Agama Kabupaten Merangin mengadakan serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal. Puluhan pelaku UKM yang hadir berasal dari berbagai kecamatan, mulai dari Sungai Manau, Bangko hingga tabir lintas yang menjual berbagai makanan, yakni olahan pisang, aneka keripik, gelamai, dawet ireng, dan sebagainya. Mereka mendapatkan bimbingan mengenai prosedur pembuatan sertifikat halal dan diberikan kesempatan untuk bertanya. HBA melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat produk makanan dan minuman agar UKM naik kelas serta dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Sertifikat halal perlu untuk meyakinkan konsumen bahwa produk dijajakan tidak mengandung bahan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam ajaran Islam. Di Asia Tenggara ternyata Thailand itu nomor 1 produk halalnya yang sudah terlabel halal gitu. Nomor 2-nya kalau tidak salah kemarin itu Malaysia, kita nomor 3 jumlah produk-produk yang sudah berlabel.
HBA mengatakan, Komisi 8 DPR RI berperan aktif dalam menjamin jaringan layanan sertifikasi produk halal. Proses sertifikasi halal berjalan mudah, murah, dan transparan. Dia meminta pemerintah daerah untuk mendorong para pelaku UKM agar memiliki sertifikat halal untuk meningkatkan pemasaran produk lokal. Sebab mengkonsumsi produk halal tidak hanya sebagai perintah agama, tetapi juga menjadi gaya hidup yang terus berkembang. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Provinsi Jambi telah memasuki musim tanam padi sawah di tahun 2025. Dari target 14.903 hektar lahan, 50% diantaranya sudah ditanami padi untuk periode Juni hingga September mendatang. Meski sudah masuk musim kemarau, Provinsi Jambi tetap melakukan penanaman padi sawah di setiap kabupaten kota. Bahkan, proses awal musim tanam ini dilakukan serentak untuk percepatan dalam mendorong program Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar, mengatakan, tahun ini ditargetkan 14.903 hektar lahan sawah akan ditanami padi yang tersebar di setiap kabupaten kota. Dari target tersebut, sudah 50% tercapai dan sisanya akan dikejar dalam waktu dekat. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten kota dapat membantu petani untuk percepatan atau pemberian bibit. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan alat pompa air kepada para petani. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kekeringan karena awal musim tanam bersamaan dengan awal musim kemarau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi terus membuka pendaftaran bagi pedagang yang terdampak pasca penggusuran. Dari 440 pedagang, baru 149 orang yang mendaftar untuk berjualan di dalam pasar Talang Banjar dan Angsoduo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi terus memantau aktivitas pedagang di Jalan Orang Kayu Pingai, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang berjualan di pinggir jalan tersebut. Kepala Disperindak Kota Jambi, Amran, mengatakan, pihaknya masih terus membuka lapak pendaftaran bagi pedagang yang terdampak pasca penggusuran. Dari 440 pedagang yang terdampak, baru 149 yang melakukan pendaftaran untuk berjualan di dalam pasar Talang Banjar dan pasar Angsoduo Kota Jambi. Sementara sisanya belum mendaftarkan diri. Sehingga pengawasan secara berkala terus dilakukan untuk mengantisipasi mereka yang belum mendaftar akan membuka lapak kembali di pinggir jalan. Pedagang sampai dengan kemarin ya, untuk pedagang yang sudah terdaftar kami, baik pedagang yang lama maupun yang pedagang baru. Kemarin, Senin kemarin, itu 141 pedagang, itu yang di Talang Banjar, kemudian yang di Angsoduo baru 8, jadi totalnya 149. Jadi menurut informasi, masih ada lagi pedagang yang mau mendaftar, itu kita kami fasilitasi. Nah, kalau kemarin kita buka posko di sini kan, ini kalau pada pedagang, silakan ke kantor Perindak untuk mendaftar. Dan itu untuk penempatan kemarin sudah dilakukan pengundian. Mungkin hari ini mereka sudah mulai melakukan persiapan. Pemerintah Kota Jambi akan memfasilitasi pedagang dan memberikan lapak jualan yang layak. Selain itu, pedagang juga diberikan kebebasan untuk memilih tempat jualan di pasar tradisional Angsoduo ataupun di pasar Talang Banjar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi dan Komisi 12 DPR RI sepakat percepat realisasi PI 10% migas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Saudara Gubernur Al-Haris dan Komisi 12 DPR RI sepakat mempercepat realisasi PI 10% migas. Al-Haris berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian seluruh persyaratan PI agar daerah dapat segera menerima pendapatan yang bersumber dari migas. Gubernur Al-Haris menerima kunjungan kerja Komisi 12 DPR RI dalam rangka reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025. Pertemuan yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi itu membahas tentang progres pelaksanaan Participating Interest PI 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan, proses pengajuan PI telah dilakukan sejak 2021, namun baru berprogres pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian seluruh persyaratan PI agar daerah dapat segera menerima pendapatan yang bersumber dari migas. Secara keseluruhan ada 6 perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Jambi dengan potensi PI 10%, yakni wilayah kerja Jabung, wilayah kerja Lemang, wilayah kerja Tungkal, wilayah kerja South Jambi B, wilayah kerja South Jambi Betung, dan wilayah kerja Kenanga. Saat ini progres penerimaan PI yang masih dalam proses realisasi yakni dari wilayah kerja Jabung dan wilayah kerja Lemang yang telah mencapai tahapan persiapan due diligence. Kami laporkan Pak pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, PI ini 2021 sudah kita mulai Pak. Saat itu Pak Menteri yang lama sudah menghadap beliau berapa kali waktu itu, tetapi memang saat itu Petroleum Cina sedang proses tahap berkontrak perpanjangan Pak saat itu. Lalu 2023 barulah terbuka prosesnya Pak. Terbuka prosesnya dan sampai hari ini terus berproses. Dan ini juga didukung penuh oleh anggota DPR RI kami yang di Jakarta yang terus saja memantau PI, malah mendorong percepatan PI ini. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen untuk mendukung Provinsi Jambi dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam mendapatkan realisasi PI. Dari pembahasan yang dilakukan bersama berbagai stakeholder terkait, Komisi 12 meyakini bahwa telah ada kesepahaman untuk memetakan kendala realisasi PI. Untuk mendorong percepatan penerimaan PI pada masa sidang keempat tahun 2025, DPR RI telah menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak terkait dalam memastikan sejauh mana progres PI 10% migas bagi Provinsi Jambi. Tentu kita melihat ini dari pembahasan yang ada suatu kesepahaman bahwa kita ingin problem PI ini segera dapat terselesaikan. Beberapa kendala-kendala sudah kita petakan, sudah disampaikan, kemudian juga timeline pun saya pikir sudah jelas. Kami meminta nanti ketika masuk persidangan keempat ya tahun 2025 ini di Komisi 12, kami berharap semua pihak yang terlibat terhadap PI ini itu sudah menyelesaikan semua problem-problem yang sudah dipetakan tersebut. Pelaksanaan pertemuan Komisi 12 DPR RI terkait progres PI 10% migas menjadi komitmen bersama untuk mempercepat perolehan hak daerah atas pengelolaan sumber daya migas untuk kesejahteraan masyarakat. Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rakor program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Rakor ini diharapkan dapat mendorong implementasi Quick Win menuju Jambi Mantap 2029. Keberhasilan 5 program prioritas atau Quick Win yang diakselerasi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sangat bergantung pada sinergitas antar level pemerintahan dan penguatan semua lini di lapangan. Selain gerakan nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, program Quick Win Kemenduk Bangga juga meliputi Lansia Berdaya Sidaya, Taman Asuh Sayang Anak Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Nasional GATI, dan Super APPS. Program ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimulai dari masa konsepsi hingga usia lanjut.
Wakil Gubernur Abdullah Sani mengapresiasi seluruh jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yang telah berkontribusi dan bersinergi dalam memajukan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana Bangga Kencana, dan program percepatan pencegahan penurunan stunting di Provinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan, tak hanya tentang kesehatan, namun prevalensi stunting juga dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan daerah. Kita harus fair-fair saja, terbuka saja ya, bahwa masalah stunting kita kalau dulu adalah 13,sekian%, ya, bahkan itu waktu itu nomor 2 se-Indonesia setelah Bali. Nah, di 2024 ini menjadi nomor 7. Artinya ada kenaikan stunting itu, tapi walaupun nomor 7 masih 10 besar, masih bangga kita. Oleh karena itu, harapan kita tentunya dengan rapat koordinasi ini akan dapat menemukan kesepakatan, komitmen bersama, baik dari BKKBN sendiri, ke Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, bahkan pemerintah Kabupaten Kabupaten Kota, dan semua unsur terkait. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno, mengatakan pihaknya terus menggencarkan dan mengoptimalkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dalam upaya pencegahan dan pengentasan stunting di Provinsi Jambi. Sebagai lembaga yang mengemban mandat untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan penduduk yang seimbang secara kuantitas maupun kualitas, Kemenduk Bangga BKKBN dituntut untuk bergerak cepat, tepat, dan relevan terhadap dinamika yang terus berkembang. Nah, hal tersebut adalah tujuannya adalah bagaimana kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada semua instansi yang ada di pemerintah Provinsi Jambi, bahwa BKKBN saat ini memang sudah bertransformasi, tidak hanya sekedar melayani KB saja, tetapi juga melakukan pelayanan kepada pelayan yang lainnya. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2024, angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi berada pada angka 17,1% atau di bawah prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%. Iwan Alza Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno melantik dan menyerahkan SK pengangkatan kepada 1.553 P3K. Bambang Bayu Suseno mendorong seluruh P3K untuk terus meningkatkan kompetensi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan menjaga etika kerja. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 formasi tahun 2024. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang ini diikuti oleh 1.553 P3K dari seluruh OPD. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi Mahir. Bambang Bayu Suseno mengatakan pelantikan ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi melalui rekrutmen ASN berbasis kontrak. Pelantikan ini bukanlah puncak pencapaian, melainkan langkah awal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan segera merealisasikan hak-hak kepegawaian P3K. Salah satunya adalah pencairan gaji yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2025. Bambang Bayu Suseno mendorong seluruh P3K untuk terus meningkatkan kompetensi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menjaga etika kerja, menekankan pentingnya kejujuran dan bekerja sepenuh hati sebagai fondasi dalam melayani masyarakat. Bagi yang sudah dilantik untuk dapat terus mengabdi, kemudian menjadi bagian penting untuk kemajuan Muaro Jambi yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan mereka bertanggung jawab atau apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian berintegritas, kemudian punya produktivitas dalam pengabdian di Muaro Jambi. Oke? Apa harapan kita? Salah seorang P3K yang telah mengabdi selama 17 tahun di Pemkab Muaro Jambi, Mahdi Rahman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Status pekerjaan ini sangat didambakan oleh para tenaga honorer untuk masa depan keluarga. Meski masa kerja hanya menyisakan 1 tahun menjelang masa pensiun, namun Mahdi Rahman berkomitmen untuk bekerja lebih baik dan profesional. Terima kasih sekali kepada pemerintah Muaro Jambi yang telah melantik pada hari ini, dan kami sangat senang sekali, dan kami akan bersedia bertugas semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami di lapangan.
P3K yang dilantik ini terdiri dari 292 tenaga fungsional guru, 1032 fungsional teknis, dan 229 tenaga fungsional kesehatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Anwar Sadat menghadiri kegiatan pemilihan duta bertutur tingkat SD dan MI se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025. Lomba bertutur sebagai bagian dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM melalui budaya membaca. Lomba bertutur menjadi salah satu langkah mendorong kegemaran membaca di kalangan anak-anak. Hal itu juga sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu dikatakan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat saat menghadiri kegiatan pemilihan duta bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025. Melalui budaya membaca berkelanjutan, anak-anak dapat mengembangkan imajinasi serta mengenal nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mengandung moralitas dan budi pekerti. Bupati sangat mengapresiasi ajang bertutur yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tanjung Jabung Barat. Bahkan tahun 2024, Duta bertutur atas nama Ahmad Bayu Suwarna Dwipa dari SD 15 Serdang Jaya, Kecamatan Betara, menjadi finalis Duta bertutur mewakili Provinsi Jambi di ajang bertutur tingkat nasional tahun 2024. Kami mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memotori kegiatan lomba bertutur bagi anak sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ini merupakan pemantik sebagaimana saya sampaikan tadi dalam rangka untuk memotivasi sekaligus juga mengapresiasi anak-anak kita yang punya kemampuan untuk bertutur. Melalui lomba kita bertutur ini kita harapkan ini merupakan salah satu upaya kita ya untuk meningkatkan minat baca khususnya bagi anak-anak karena kita sadari juga bersama bagaimana pengaruh teknologi informasi atau gadget itu berpengaruh terhadap rendahnya minat baca anak-anak. Jadi melalui lomba ini anak-anak dapat mengasah keterampilan dan kemampuannya dan juga mengasah literasi mereka. Bertutur menjadi media strategis, menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan minat baca terhadap buku-buku cerita dan kisah-kisah lokal daerah. Lomba ajang bertutur tahun 2025 diikuti oleh 12 finalis setelah melalui proses penilaian yang ketat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan penyesuaian kebijakan anggaran melalui rapat paripurna KUA PPAS perubahan tahun 2025. Penurunan target pendapatan dan belanja menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Bupati Kerinci Monadi didampingi Wakil Bupati Kerinci Murison menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2025. Dalam pidatonya, Bupati Monadi menyampaikan beberapa gambaran umum, rancangan perubahan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025. Dari sisi pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 1,18 triliun rupiah turun sebesar 67,38 miliar rupiah atau 5,38% dari target pendapatan daerah pada APBD Induk tahun anggaran 2025. Pada rekening pembiayaan daerah juga terjadi perubahan. Penerimaan pembiayaan naik sebesar 809 juta rupiah dari 42,61 miliar rupiah menjadi 43,42 miliar rupiah yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tahapan pembahasan perubahan tua dan PPAS yang seyogyanya dibahas pada bulan Agustus dipercepat menjadi bulan Juni. Untuk itu, saya minta kepada TAPD dan seluruh SKPD serta dengan dukungan DPRD agar menyelesaikan seluruh tahapan APBD sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif terhadap perubahan dinamika nasional dan kebutuhan lokal masyarakat Kerinci. Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Ujung Ladang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kerinci Irwandri dan diikuti oleh unsur Forkopimda, para anggota dewan, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kementerian Hukum Jambi menggelar sosialisasi layanan pendirian badan hukum berbentuk perseroan perorangan. Selain memberikan pemahaman hukum pendirian usaha perorangan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi nasional melalui layanan administrasi hukum. Kanwil Kementerian Hukum Jambi menggelar sosialisasi layanan pendirian badan usaha berbentuk perseroan perorangan di Semarak Politeknik Jambi. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa agar dapat memahami pentingnya layanan hukum pendirian badan hukum berbentuk perseroan perorangan. Kabid Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Fatrian Syah mengatakan, sosialisasi ini dapat menjadi bagian dari pengembangan wirausaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Melalui seminar ini, mahasiswa dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan administrasi hukum perseorangan secara maksimal dalam membangun ekosistem ekonomi yang legal, mandiri, dan berkelanjutan. Terkait dengan kegiatan sosialisasi layanan PT perseorangan yang dilaksanakan di Politeknik Jambi ini merupakan bagian rangkaian daripada Semarak ulang tahun Politeknik Jambi yang ke-22. Jenis layanan yang kami lakukan ini adalah lebih memfokuskan kepada UKM, usaha kecil menengah, dan mahasiswa serta dosen ketika ingin menjadi seorang yang berusaha dalam bidang membuat badan hukum terkait dengan PTP. Kami juga mengikuti sosialisasi pelayanan perseorangan dari Kemenkumham Jambi dalam rangka hari ulang tahun ke-22 Politeknik Jambi. Artinya Kemenkumham berkolaborasi sama bidang pendidikan tinggi yang berharap nanti ke depan kita bisa membangun kota Jambi yang lebih baik lagi. Kegiatan ini dirangkai dengan Semarak Kampus Politeknik Jambi sebagai wadah kolaborasi antara dunia pendidikan dan layanan publik yang ramah dan terbuka untuk generasi muda. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Capaian pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kerinci baru mencapai 30,62%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Info Haji. Saudara, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui apa saja aktivitas jemaah haji saat ini, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Saudi. Baik Pak Nuh, apa saja kegiatan dari jemaah haji saat ini Pak? Kegiatan jemaah haji untuk saat ini khususnya kloter 24 BTH, yaitu melaksanakan berbagai umroh sunnah di berbagai mikot di kota Mekah. Kemudian insya Allah sore ini mereka akan menaiki Jabal Nur, yaitu Gua Hira. Yaitu gua yang pertama kali diturunkan Al-Quran ke baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, bagaimana pendampingan yang dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaah haji tersebut, Pak? Terus didamping oleh para petugas, baik dari PHD, terutama petugas kloter, kemudian PHD, kemudian ada pembimbing ibadah KBIHU untuk melaksanakan berbagai ziarah
umroh sunnah, kemudian ke Gua Hira insyaallah. Apa yang perlu diperhatikan dan seperti apa bimbingan khusus selama melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini, Pak? Intinya fokus pada diri, bagaimana stamina kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, Pak Nuh, menurut Anda bagaimana peran ibadah sunnah dalam menjaga spiritualitas jemaah selama berada di Tanah Suci, Pak? Artinya spiritualitas sangat baik sekali karena kita menjajaki untuk perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, dan setiap perjalanan itu merupakan mudah-mudahan menjadi pahala bagi jamaah haji Indonesia dan penyemangat karena waktu yang sudah diselesaikan ibadah haji, kemudian ibadah sunnah itu menjadi support bagi mereka untuk lebih semangat, mengingat waktu untuk kloter 24 tinggal 8 hari lagi tinggal di kota Mekah. Baik, kalau untuk agenda besok seperti apa, Pak? Besok insya Allah mereka akan melaksanakan kegiatan umroh sunnah. Masih berlanjut, Pak, ya? Baik, bagaimana peran dari para pembimbing untuk dapat memperhatikan kesehatan para jemaah haji ini sebelum nantinya dipulangkan ke tanah air, Pak? Tetap melaksanakan visitasi, kemudian membuka posko-posko kesehatan untuk memantau kesehatan jemaah haji Indonesia. Ya, baik, terkhusus untuk kloter 24 BTH ini rencananya kapan akan pulang ke tanah air, Pak? Insya Allah pulang ke tanah air yaitu tanggal 28 Juni itu didorong ke kota Madinah. Sudah itu tinggal di Madinah insya Allah 8 hari. Insya Allah bisa terpenuhi sholat berjamaah 40 rakaat di kota Madinah, yaitu Madinatul Munawwarah. Kemudian tanggal 6 didorong untuk penerbangan menuju Hang Nadim, Batam, kemudian langsung 4 jam transit, kemudian langsung ke kota Jambi. Baiklah, terima kasih informasinya Bapak Muhammad Nuh langsung dari Tanah Suci Mekah. Kita harapkan semoga nanti untuk ibadah sunnah dan juga perjalanan untuk menuju ke tanah air dapat diberikan kelancaran dan para jemaah haji juga selamat sampai ke Provinsi Jambi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita beralih ke informasi selanjutnya, Kanwil Kemendak Provinsi Jambi terus mematangkan persiapan kepulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Tanah Suci Mekah. Pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dijadwalkan secara bertahap mulai dari tanggal 25 Juni hingga 7 Juli 2025. Jemaah haji Indonesia mulai kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji 1446 Hijriah di Tanah Suci Mekah. Berdasarkan jadwal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi berlangsung secara bertahap. Jemaah haji Jambi mulai tiba di asrama haji pada 25 Juni 2025, kemudian dilanjutkan kloter selanjutnya secara simultan hingga kloter 7 atau terakhir yang dijadwalkan tiba pada tanggal 7 Juli 2025. Kepala Kanwil Kemendak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, pihaknya terus mematangkan persiapan proses pemulangan jemaah haji Jambi dengan terus berkoordinasi bersama panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, baik di pusat maupun di Arab Saudi. Ada 7 kloter yang secara simultan 25, 26, 29, terus selanjutnya sampai bulan Juli ya. Dan memang ada 2 hari mungkin yang jeda, ada yang 3 hari jeda. Dan kondisi jamaah kita alhamdulillah yang kita berangkatkan memang ada yang wafat ya, 10 orang, dan alhamdulillah kita bermohon lah jangan nambah lagi gitu kan, dan insya Allah mereka ini sudah siap-siap yang mau pulang ke Indonesia, yang dulu sudah ke Madinah ya, ke Mekah, dan alhamdulillah tidak ada laporan apa-apa. Mahbub Daryanto menambahkan jemaah haji Provinsi Jambi saat ini dalam kondisi sehat dan siap untuk pemulangan ke tanah air. Cynthia Dwi Anggraini, M. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kendaraan bernomor polisi luar daerah berdampak terhadap menurunnya pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Capaian pajak kendaraan hingga saat ini baru 30,62% dari target realisasi tahun 2025 yang mencapai 3 miliar rupiah. Dalam upaya menstabilkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak, UPTD PPD Samsat Kerinci menargetkan perolehan pajak kendaraan pada tahun 2025 mencapai 3 miliar rupiah.
Dari target tersebut, realisasi pajak kendaraan hingga saat ini baru 30,62%. Kepala UPTD PPD Samsat Kerinci, Indra Gunawan mengatakan, jumlah capaian pajak kendaraan tersebut masih tergolong rendah. Banyaknya kendaraan masyarakat yang bernomor polisi luar daerah berdampak terhadap pencapaian PAD dari sektor pajak kendaraan. Target 3 miliar dari perolehan pajak kendaraan terdiri dari PKB 2 miliar 500 juta rupiah, BBNKB 5 miliar 40 juta rupiah, PAP 160 juta rupiah, dan PAB 35 juta rupiah. Seringlah kami melaksanakan razia tiap tahun, turun ke lapangan, menertibkan kendaraan, kita mengajak masyarakat, masih banyak. Karena kita dekat dengan tetangga BA kan, yang BD, tapi kita berupaya gimana caranya menghimbau masyarakat sadar bahwa kendaraan kita pakai di Kerinci, fasilitas jalan di Kerinci, bayar pajak kayak lain, tempat lain kan alangkah naifnya. Sementara fungsi pajak tadi, hasil dari pajak yang telah kita kumpulkan kembali kepada daerah masing-masing. Untuk apa? Untuk bikin jalan, bikin irigasi, misalnya pembangunan lah yang lain sebagainya, dan juga uang itu kumpul di BPD, nanti ada juga bantuan untuk masjid, CSR atau segala macam untuk bantuan lainnya, kan kembali ke daerah kita juga. Sebaliknya, yang ada orang bayar pajak, ada asuransi jiwa SBJ ya Pak, yang sudah sebetulnya ada di sini. Jika ada kita bebek, maka ikutlah asuransi. Jika ada asuransi, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan, Indra Gunawan mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci untuk melakukan mutasi nomor polisi kendaraan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh pegawai TVRI Jambi menggelar serangkaian kegiatan mulai dari senam pagi bersama, gotong royong membersihkan kantor, hingga aksi penanaman pohon. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam semangat mempererat kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, seluruh pegawai TVRI Jambi menggelar serangkaian kegiatan, mulai dari senam pagi bersama, gotong royong membersihkan kantor, hingga aksi penanaman pohon pada Jumat pagi. Kegiatan ini diawali dengan senam pagi bersama di halaman kantor yang diikuti oleh seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana. Suasana ceria dan semangat terlihat saat gerakan senam berlangsung, menjadi momen untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antar sesama insan TVRI. Usai senam, para pegawai bergotong royong membersihkan area kantor, mulai dari halaman depan hingga sudut-sudut ruangan yang jarang tersentuh. Gotong royong ini tak hanya bertujuan menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan kerja. Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penanaman 100 pohon pepaya di halaman belakang kantor TVRI Jambi. Aksi ini menjadi simbol komitmen pegawai TVRI Jambi dalam melestarikan lingkungan sekaligus mendukung penghijauan kota. Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjoni, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang terus dihidupkan di lingkungan kerja. Setiap Jumat ataupun setiap kita melakukan gotong royong, selalu temanya berganti-ganti. Kemarin kita menanam pohon kayu di hutan kota kita, di taman hutan kita. Dan hari ini kita nanam pepaya. Jadi suatu saat lagi kita perbaikan jalan, misalnya gotong royong memperbaiki infrastruktur jalan yang kita di lingkungan kita ini. Misalnya gotong royong untuk membuat cor jalan, dan juga gotong royong untuk membuat walking track di hutan kota ke depan seperti itu. Jadi selalu temanya berubah-ubah sehingga ya tidak membosankan, tapi hasilnya dan akan kita rasakan nanti beragam. Salah seorang CPNS TVRI Jambi, Sigit Wahono, berharap kegiatan ini rutin dilakukan karena dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kebugaran, serta mendukung kelestarian lingkungan. TVRI Jambi berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dalam membangun budaya kerja yang sehat dan peduli lingkungan, selaras dengan peran strategisnya sebagai media publik milik bangsa. Silva Farhan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.